wabarakatuh. Nama saya Aga Stefani, NIM 2284130011. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 2, kelas A. Di video kali ini saya akan mereview Al-Quran. Apakah Al-Quran ini termasuk mushaf standar Indonesia apa belum ya? Video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Quran. Oke, untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak video berikut ini. Oke guys, sebelum lanjut ke review Al-Quran, di sini saya akan menjelaskan sedikit Al-Quran ini yang saya dapatkan dari mana ya guys. Jadi Al-Quran ini hadiah dari guru saya pada saat saya wisuda Qiraati di Miftahul Ulum. Ini juga udah cukup lumayan lama ya guys, sejak saya duduk di bangku kelas 6 SD. Dan setiap harinya saya selalu menggunakan Al-Quran ini guys untuk mengaji. Dan Al-Quran ini itu penerbitnya itu Komari PD Box 455 Solo. Nah guys, di sini ada sejarah penulisan Al-Quran ya. Ada mulai dari zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali bin Abi Thalib, dan sampai menjadi Al-Quran yang sekarang ya guys. Dan ada 3 jenis MSI. Yang pertama mushaf Utsmani atau Bombay, yang kedua mushaf Imlahi atau Bahriyah, yang ketiga mushaf Braille. Oke guys, review yang pertama yaitu surat. Surat dalam MSI berjumlah 114. Nih di sini ada tulisannya 114. Penanaman surat MSI mengikuti pandangan mayoritas ulama. Kemudian surat yang selalu terkait dengan persoalan kategori Makkiyah, Madaniyah. Dalam hal ini MSI tampaknya sesuai dengan pandangan Abu Amr dan Muhammad Syafaat Rabbani dalam hal 3 surat kontroversial. Yang pertama itu ada Ar-Ra'd, Al-Falaq, dan An-Nas. Oke, untuk lebih jelasnya yuk kita cari tahu apakah surat yang di dalam Al-Quran saya ini sudah termasuk MSI apa belum ya guys. Pertama kita lihat surat Ar-Ra'd ya. Surat Ar-Ra'd sini kalau punya saya itu ada cirinya sendiri ya guys. Kalau yang kotak ini termasuk Makkiyah, dan kalau yang bulat itu Madaniyah. Nah, jadi sini surat Ar-Ra'd-nya itu Makkiyah, surat Al-Falaq-nya itu Madaniyah, dan surat An-Nas-nya Madaniyah. Jadi ini termasuk MSI ya guys, udah termasuk MSI. Coba kalian cari tahu sendiri ya guys di Al-Quran masing-masing, apakah Al-Quran kalian ini sudah termasuk MSI atau yang lainnya ya. Ini juga ada surat dalam perbandingan, yaitu ada MSI, Madinah, Turki, Mesir, Libya, dan masih banyak lagi ya guys. Oke, penjelasan yang kedua itu ada manzil. MSI dibagi dalam 7 manzil. Pembagian 7 ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu. Letak awal pembagian ini diistilahkan dengan fami bisyaukin, mulutku dalam kerinduan. Huruf dalam akronim tersebut merupakan huruf pertama dari nama surat yang menjadi awalan manzil. Nah, letak manzil dalam MSI itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kemudian ada Al-Maidah sampai At-Taubah, dan seterusnya ya guys. Untuk lebih jelas nanti saya akan kasih tahu lebih detailnya. Di sini ada pembagian 7 ikatan terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu.
Ini adalah letak manzil dalam MSI ya. Di sini ada 7. Kalian bisa lihat ya guys. Kemudian yang ketiga itu juz. MSI dibagi dalam 30 juz ya. 30 juz. Pembagian 30 ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Hitungan juz dimulai dari kata alif, lam, mim dalam Quran. Tidak termasuk juz 1 ya. Penentuan awal juz dalam MSI didasarkan pada Funun al-Afnan karya Ibnu Jauzi. Ada 6 perbedaan awal juz antara MSI dan Mushaf Madinah. Oke guys, sini saya akan membandingkan ya. Yang pertama itu ada surat Al-Maidah juz 7. Sini surat Al-Maidah ya. Ini udah termasuk juz 7. Kalau ini masih juz 6. Jadi ini udah awalan dari juz 7 itu. Di sini surat ke 83. Terus next kita bandingkan dengan surat At-Taubah juz 11 ayat 94. Dan ini sudah termasuk ke dalam MSI. Untuk keterangannya ada di video berikutnya. Oke guys, di sini udah termasuk juz antara MSI dan Madinah. Sini ada 6 perbedaan awal juz antara MSI dan Madinah ya guys. Bisa dilihat sendiri yang termasuk MSI yang mana dan yang Madinah yang mana ya. Yang keempat ini ada hizb. MSI dibagi dalam 60 hizb. Masing-masing hizb terdapat 4 bagian, yaitu al-hizb, rud'ul hizb, nisfu hizb, dan tasas salat 1 arba'il hizb. Simbolisnya dalam MSI menggunakan bentuk persegi dengan lingkaran dan titik hitam di dalamnya. Letak penulisannya itu ada di samping halaman dan ada 2 model ya guys, dengan angka, huruf angka, dan huruf angka. Oke, kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 26. Nih, ini di samping ya guys. Satu perempat hizb 1. Ini termasuk model ke-2. Coba kalian lihat ya guys, Al-Quran kalian. Yang kelima itu ada ruku atau makro. MSI dibagi dalam 557 ruku atau makro. Pembagian ruku umumnya didasarkan atas kesatuan tematis pada sekelompok ayat. Jumlah ayat dalam setiap ruku atau makro tidak sama. Dalam MSI penulisannya simbol ruku makro dimulai dari akhir Quran atau surat. Oke guys, ini untuk menentukannya seperti ini ya. Nih, surat Al-Baqarah ayat 59. Nih, ada huruf ain. Ini termasuk ruku atau makronya ya guys, yang huruf ain. Kemudian jumlah ayat. Secara mendasar jumlah ayat itu ada 6.666, bukan berdasarkan pada hitungan faktual dalam qiraah manapun. Penggunaan yang sama dalam penyebutan 6.666 berfungsi untuk memudahkan dalam mengingat. Jumlah ayat dalam MSI itu berjumlah 6.236, dan Al-Quran saya juga berjumlah 6.236. Mazhab yang diikuti oleh MSI adalah qiraah mazhab Kufi yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Hubaib bin Ziyad dari Ibn
Abi Abdirrahman bin Habib Al-Sulami. Di sini juga ada jumlah ayat dalam perbandingan. Kalian bisa hitung sendiri ya guys, jumlah ayat di Al-Quran kalian ada berapa dan mazhabnya itu apa ya. Oke guys, selanjutnya itu ada bab tanda wakaf. Sini ada wakaf lazim, ada mulwakaf, al-waqfu aula, al-waslu aula, wakaf jaiz, wadamu adamah, ruku. Ini tanda-tandanya ya guys. Nah, kemudian di sini juga ada tajwid, ada macam-macam tajwid, yaitu ada izhar, idgham bilghunna, idgham bilghunna, iqlab, ikhfa, dan masih banyak lagi ya guys. Bukan hanya itu, di sini juga ada gharib yang biasa kita sering tahu, yaitu gharib ada sajidah, sakta, ismam, imala, dan masih banyak lagi ya guys. Segitu dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.